Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrice Ria, NPM 211001026, mata kuliah Bahasa Indonesia, dibimbing oleh Ibu Vandan Wilianti, SPD MSI. Apa tanda baca itu? Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frase dalam suatu bahasa. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, yang digunakan sebagai penanda akhir kalimat, tanda penulisan bagian ikhtisar atau daftar, sebagai pemisah angka pada penentu waktu, sebagai penunjukan angka waktu, sebagai memperjelas jumlah, sebagai peran dalam penulisan referensi, dan sebagai tidak digunakan pada akhir judul. Tanda baca koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu. Tanda baca seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dan digunakan dalam tanda kurung. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, yang digunakan untuk memisahkan bagian kalimat dan memisahkan kalimat setara. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda bisa membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Penggunaan tanda kurung yaitu sebagai mengapit huruf dan mengapit keterangan. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda baca garis miring digunakan sebagai pengganti kata hubung dan dipakai pada nomor surat dan kalimat. Penggunaan tanda baca apostrof digunakan sebagai penggunaan kata khusus dan menunjukkan penghilangan bagian kata. Penggunaan tanda baca digunakan untuk satu, petikan langsung, kedua sebagai penutup kalimat, dan ketiga mengapit judul. Penggunaan tanda baca petik tunggal yang digunakan sebagai satu, mengapit makna, yang kedua mengapit petikan di dalam petikan lain. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis digunakan untuk penulisan kalimat yang terputus-putus dan penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda petik ganda memiliki fungsi sebagai penanda sebuah percakapan yang ada dalam teks, kalimat, atau bagian teks yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, kita harus bekerja keras. Huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Amir Hamzah, Dewi Sartika. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, majalah Bujangga Baru menggelorkan semangat kebangsaan. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya seperti huruf DH seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.